Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, takut akan Tuhan. Nats Alkitab terdapat di dalam Amsal 23 ayat 1 sampai dengan 17. Dan pada ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia seringkali mengalami rasa takut. Entah itu takut kepada sesuatu yang mengancam atau sesuatu yang berbahaya. Takut akan penolakan, takut gagal, takut akan hukuman, takut akan ketidakpastian, takut kesepian, takut karena merasa tidak mampu, dan lain sebagainya. Jadi rasa takut sebenarnya adalah emosi yang alami atau hal yang wajar. Akan tetapi, saudara, ada rasa takut yang harusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan saja karena kita takut akan hukuman Tuhan kalau kita berbuat dosa. Namun takut akan Tuhan lebih kepada kita sadar akan adanya Tuhan. Kita sadar untuk menghormati Tuhan. Sehingga kalau kita mungkin digoda atau dipengaruhi untuk melakukan dosa, kita akan berkata tidak kepada dosa. Karena kita sadar Tuhan tidak suka kepada dosa. Bahkan kita juga sadar bahwa ada konsekuensi dari dosa itu sendiri. Saudara, kita sudah membaca nats firman Tuhan hari ini yang berkata, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa." Ketahuilah saudara, berdasarkan ayat firman Tuhan ini, ternyata ada dosa-dosa yang dapat membuat kita sebagai orang percaya iri hati atau cemburu. Misalnya iri hati terhadap keberhasilan orang lain yang sebenarnya orang itu adalah orang yang berdosa, yang jauh dari Tuhan, yang hidupnya tidak di dalam Tuhan. Amsal memperingatkan kita agar kita tidak terjebak dengan perasaan iri hati atau cemburu kepada keberhasilan orang lain. Karena belum tentu keberhasilan mereka berasal dari usaha yang jujur dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu siapakah orang-orang yang berdosa itu yang dimaksudkan oleh Amsal? Yang pertama, Amsal 23 ayat 1-3 berbicara tentang seorang pembesar. Mungkin orang itu memiliki kedudukan yang tinggi atau seorang pengusaha yang sukses, tetapi usahanya dilakukan dengan cara yang menipu. Amsal memperingati, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Saudara, firman Tuhan memperingati kita di sini agar kita jangan iri hati kepada para pembesar yang nampak berhasil dalam hidupnya, namun perilaku mereka adalah kecurangan yang merupakan dosa di hadapan Tuhan. Bukankah kita sering mendengar dan melihat banyak di luar sana pejabat, petinggi, dan pengusaha yang berhasil dan kaya, namun ternyata mereka korupsi. Mereka mendirikan tempat-tempat perjudian dan usaha-usaha ilegal lainnya. Jangan iri hati melihat mereka, tetapi takutlah akan Tuhan, sebab orang yang takut akan Tuhan akan membenci kejahatan. Dan yang kedua, kita lihat juga di sini dalam Amsal 23 ayat 6-7 berbicara tentang orang yang kikir. Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silahkan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Saudara, Amsal memperingati kita juga agar tidak iri hati dengan orang yang kikir. Orang yang kikir ditandai dengan sifatnya yang tidak tulus, yang selalu perhitungan dan kurang peduli dengan yang namanya pengorbanan. Dan orang-orang yang kikir lebih suka menimbun kekayaan bagi dirinya sendiri tanpa memperdulikan yang lain. Walaupun demikian,
Memang orang yang kikir dapat saja kelihatan nyaman hidupnya, tetapi kita kembali diingatkan oleh Amsal agar kita tidak iri hati kepada mereka. Apalagi mulai membanding-bandingkan hidup kita dan melihat banyak orang jahat yang tidak takut Tuhan mengalami kesuksesan. Sedangkan kita yang hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, kok malah hidupnya penuh dengan beban, masalah, dan pergumulan, bahkan penderitaan. Tetapi saudara ingatlah, selama kita takut akan Tuhan, ganjarannya adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun kehidupan yang takut akan Tuhan. Bagaimana caranya? Bergaul intim dengan Tuhan, membaca firman-Nya agar kita semakin paham apa yang Dia suka dan apa yang Tuhan benci. Memuji dan menyembah-Nya agar iman kita semakin dibangun lebih kuat di dalam Dia. Pada akhirnya, justru orang yang takut akan Tuhan harus bermegah. Sebab Yeremia 9 ayat 24 berkata, "Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami hari ini bahwa takut akan Tuhan mendatangkan banyak manfaat dalam hidup kami. Terlebih firman-Mu mengingatkan agar kami tidak perlu iri hati kepada keberhasilan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Justru kami harus bermegah, kami harus bersyukur, sebab ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.